guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah makan kok, kayaknya masih ini ya, kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam kenal, dengan saya Aldo Pratama. Asli saya dari Sumatera Barat, domisili Jakarta. Ya, saya mau minta yel-yel atau jargon, mungkin lebih ke slogan ya, lebih semangat. Kira-kira, tapi kita harus sepakati dulu nih Pak. Slogan kita kalau saya bilang WP, jawabnya adalah We Care Indonesia. Setuju nggak? Asli setuju? Siap untuk sukses tahun 2021? Siap. Insya Allah. Saya di sini akan berbagi sama Bapak Ibu semua. Oke, WP. Tapi kalau misalnya untuk yang kedua nanti We Care Indonesia gitu ya, bahwa kita peduli. Ya, semoga saya berharap perusahaan WP ini bisa menjadi wadah, bisa menjadi wasilah, bisa menjadi kendaraan untuk memperdayakan ekonomi masyarakat Indonesia. Amin. Ya, oke. WP. Tepuk tangan untuk kita semua, Masya Allah, luar biasa. Ya, alasan apa saya berada di WP? Mohon maaf sebelumnya agak sedikit grogi karena saya baru gabung 3 hari Bapak Ibu. Baru ya hari Jumat kemarin ya. Lebih kurang 3 hari yang lalu saya bergabung. Kenapa saya memutuskan bergabung di WP? Sederhana. Karena saya melihat WP adalah sebuah peluang bisnis teknologi digital yang boleh dikatakan sekarang dengan menggunakan teknologi versi terbaru yaitu 5.0. Tepuk tangan untuk WP. Betul ya Pak ya? Ini ya, menuju 5.0. Ini yang sangat luar biasa. Artinya sebuah teknologi yang sangat cerdas. Ya, sebuah teknologi yang sangat cerdas yang akan mentransformasikan big data pada sendi-sendi masyarakat umat manusia nanti. Kenapa? Karena kita tidak bisa menutup diri di era teknologi digital bahwa hari ini percepatan adalah barometer, bahwa hari ini percepatan adalah tolak ukur. Apa yang diandalkan hari ini adalah kejelian keselektifan dalam menganalisa sebuah peluang itu sendiri. Setuju? Jadi jangan heran hari ini tiba-tiba miliarder menjadi keder, tiba-tiba orang keder jadi miliarder. Alhamdulillah saya 2 tahun yang lalu adalah salah satu orang yang keder. Saya sempat jual air. Saya pernah ngantarin air ke komplek, 1 galon yang saya terima upahnya cuma 700 rupiah. Kalau saya antarin 100 galon per hari pakai motor VR. Kalau 100 galon berarti kan 70.000. Tapi ini depotnya nggak pernah menjual air sampai 100 galon. Paling mentok di 80 galon. Artinya lebih kurang uang yang saya dapat, yang saya bawa pulang dari jam 10 siang, saya pulang jam 10 malam, paling 50.000, 60.000. Ya. Cuman itu, masih ingat saya 3 tahun yang lalu. Tapi saya nggak mau kalah. Apa yang disampaikan oleh Pak Tri tadi, bahwa sukses itu adalah yang saya lihat hari ini. Mau jadi siapa kita, itu tergantung apa yang kita pikirkan. Kenapa? Karena saya sangat percaya kekuatan pikiran lebih tajam daripada anak panah. Serius? Setuju? Jadi apa yang kita pikirkan hari ini, insya Allah akan terrealisasi. Jadi kalau kita yakinkan hari ini 2021 gua sukses, insya Allah bisa itu terjadi. Pernah nggak di era teknologi digital anak muda yang punya penghasilan miliaran rupiah per bulan? Pernah nggak kita dengar? Ya, seperti Atta Halilintar, Ria Ricis. Karena kita sudah masuk
ke era yang namanya era teknologi. Makanya nggak boleh lagi yang namanya ngeblok diri. Alasan apa? Saya pindah dari kapal yang lama masuk ke kapal yang baru. 5 perusahaan yang sudah menawarkan saya, meminang saya berada di perusahaan itu. Saya sebenarnya backgroundnya adalah orang dagang. Kalau kita berbicara orang dagang, rumusnya sederhana. Ditambah, dikurang, dibagi, dikali sama dengan adu piti nggak kalau orang bilang. Ada uangnya nggak? Setuju nggak? Jadi kalau orang berangkat pagi, bangun subuh, pulang nanti subuh, yang dicari adalah uang. Tapi kan ada uang kecil, ada uang besar. Kalau ada yang besar, kenapa harus yang kecil? Setuju ya? Kalau nggak semangat dikit deh, WP, Wiker Indonesia, WP. Tepuk tangan lagi dong, sekali lagi. Aduh, biar nggak kaku ya. Jadi saya mau tanya nih, ini apa nih, acara perdana? Ya, di sini, Cikarang acara perdana. Beberapa kota sekarang boleh dikatakan masih fresh market. Ya. Karena kita adalah ring 1 Indonesia. Kita adalah pionir. Saya belajar di era sekarang. Orang-orang yang sukses adalah, yang saya lihat hari ini adalah orang-orang yang mendapatkan informasi lebih cepat daripada orang lain. Itu orang sukses hari ini. Orang-orang yang membayangkan sesuatu yang tidak terbayangkan oleh orang banyak. Makanya kita nggak boleh ngeblok diri. Yang membayangkan sesuatu yang tidak terbayangkan oleh orang banyak. Dan yang perlu kita butuhkan adalah kejelian dalam menganalisa sebuah peluang itu sendiri. Landasannya adalah produk. Laku enggak? Kalau produk laku, jadilah yang pertama. Enggak bisa kita jadi yang pertama Jakarta. Jadi yang pertama Bogor, ya, Tangerang, Cikarang. Kalau nggak bisa jadi yang pertama, jadilah yang kedua. Kita berbicara percepatan. Setuju? Nggak bisa jadi yang pertama dan yang kedua. Belajarlah sama yang pertama dan kedua. Jadi hari ini kalau kita jeli, selektif dalam melihat sebuah peluang, insya Allah kita semua yang hadir di sini tahun 2021 kita akan menjadi pemenang. Jadi Bapak Ibu, saya cukup miris setelah saya ketemu dengan ini adik saya Aldi. Dia udah mengundang saya beberapa bulan yang lalu. Saya cuekin Pak, karena saya masih menikmati hasil bonus di kapal yang lama. Dari hasil keputusan 3 tahun yang lalu di perusahaan yang lama. Apa alasan saya berada di perusahaan itu? Karena yang pertama saya melihat, karena saya udah capek dendam dengan kemiskinan apa yang disampaikan sama Pak Tri tadi. Dan saya tidak rela orang-orang yang saya cinta menderita. Jadi saya benar-benar dendam, cuma bawa duit 50-60 ribu per hari. Jadi jalan sesatunya apa? Kami 3 bersaudara termasuk Aldi. Kondisi kita Masya Allah parahnya luar biasa. Saya nggak bisa minta tolong ke dia, saya nggak bisa minta tolong ke Rio, ke Aldi, ya. Saya nggak bisa minta tolong dan dia juga nggak bisa minta tolong kepada kami. Itulah kondisi kami 3 tahun yang lalu. Dan ini adalah fakta. Ini adalah fakta. Terus saya bilang ke adik-adik, Dek, kalau kita terus bertahan diam, gak ngapa-ngapain, kita akan gulung tikar. Saya terus mencari tahu di mana informasi yang memiliki peluang, yang memiliki akselerasi, yang memiliki percepatan. Saya dapatlah informasi dari Bu Lilis. Saya langsung berangkat ke Bandung. Ibu, kalau betul ini produk mampu menjadi solusi untuk menghemat kebutuhan BBM, gak apa-apa ya saya cerita ya. Saya yakin ini adalah sebuah industri. Saya mau tanya dulu nih, sudah berapa lama perusahaan? Hampir 3 tahun. Siapa aja yang jalan? Belum tersentuh oleh leader. Artinya apa? Banyak leader yang kecolongan, tidak tertarik dengan bonus ini, bonus ini, bonus ini. Yang ditawarkan waktu itu adalah reward. Feeling saya berkata, insting saya berkata sebagai orang dagang,
Kalau ini laku yang ditawarkan beri promo sekian untuk mendapatkan Pajero, insya Allah dalam 3 bulan saya tembus Pajero, saya bilang. Minggu kedua saya tembus motor, bulan pertama saya tembus Mobilio, bulan kedua Pajero, bulan ketiga Pajero. Selama 2 tahun 43 unit kendaraan yang kami dapatkan, 3 dari saudara. Tepuk tangan dong. Ya, jadi nggak ada yang nggak mungkin. Jadi segala sesuatu kalau kita betul-betul bersungguh-sungguh, Allah sudah menjanjikan menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Tapi yang dibutuhkan apa? Yang diandalkan adalah kejelian dalam menganalisa sebuah peluang sendiri. Kejelian. Kenapa saya hari ini memutuskan berada di WP? Pernah dengar nggak sejarahnya Jack Ma? 5 orang temannya yang menolak nggak salah 3 ya. Facebooker, pemilik Jack Ma kan? Bukan Jack Ma. Jack Ma itu Alibaba. Dan sama dengan Facebook juga sama. Jack Ma juga menawarkan kepada temannya. Ya, Mark Zuckerberg siapa namanya itu? Udahlah, takut ini keseriusan ya. Ya, itu sama sejarahnya. Menawarkan sebuah peluang bisnis yang berbentuk teknologi kepada teman, tapi temannya nolak. Dari 5 orang yang terima cuma 2. Tahu nggak faktanya sekarang? Dari temannya yang ikut itu kekayaannya sudah triliunan. Dan begitu juga yang punya Facebook. Dan hari ini ada sebuah perusahaan anak bangsa sebagai pelopor dari sebuah aplikasi yang sangat canggih dengan teknologi udah masuk di versi 5.0. Dan ini juga akan menjadi sejarah baru berikutnya di Republik ini. Dan inilah cerita-cerita orang sukses. Hari ini sekarang kita berada di sebuah peluang yang berbentuk aplikasi. Kalau seandainya booming aplikasi ini, apa yang terjadi? Secara moral gak ada resiko, ya. Secara beban gak ada resiko. Ambil staking, take posisi, berapa duit sih? 750.000. Gak perlu jual barang. 750.000 apa yang diberikan oleh perusahaan yang berbentuk cashback? Ada produk PPOB, ada saldo 700.000. Secara moral kalau seandainya kita merekrut hari ini, menyampaikan, menginformasikan, mensosialisasikan ini sebuah sistem anak bangsa, ya, kira-kira dengan 750.000 bikin sekarang hari ini memutuskan untuk take posisi, rugi apa untung? Saya kemarin balik dari kantor di Bekasi, saya nggak bisa tidur. Alhamdulillah hari ini saya nggak tahu maknanya di balik saya muntah, saya nggak tahu. Saya muntah karena saya masuk angin, lemas, saya minum tadi tolak angin, saya balurin badan saya sama Budi pakai minyak kayu putih, saya muntah. Kenapa? Karena saya melihat sistem ini sangat luar biasa. Saya bawa mobil tuh dari rumah Aldi. Saya bawa mobil, berotak saya itu adalah siapa yang mau saya sasaran prospek saya. Karena saya nggak mau. Karena saya percaya bahwa percepatan hari ini adalah barometer. Digulung atau menggulung. Ini fakta hari ini. Oh silakan aja Pak Aldo, lu jalan aja mau gue pikirin. Kami tetap jalan. Dan begitu juga sebaliknya. Saya ditawarkan oleh Aldi, saya ditawarkan oleh Pak Eri, saya ditawarkan oleh Pak Bahar. Silakan aja, jangan Pak Bahar, Aldi, WP tetap jalan. Pertanyaannya mau diambil nggak peluang ini, kan itu. Pertanyaannya mau diambil nggak? Kalau rugi resikonya 7,5, tapi ada saldo. Tapi kalau untung nanti perusahaan ini besar, bukankah kita akan menjadi pemenang sebagai ring 1 Indonesia? Secara otomatis jadi pemenang nggak? Jadi pemenang. Inilah perkembangan era. Perkembangan era yang terjadi. Jadi yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, 4 era yang sudah kita lewati. Jadi harus merubah mindset dan paradigma.
Hari ini udah nggak boleh lagi cara yang lama. Kalau kita bawa mobil tua ke Bandung nyampe, kuclung mogok di jalan didorong nyampe, bahkan pakai sepeda juga nyampe. Tapi jangan pernah jadi pemenang. Ini yang dibutuhkan orang-orang sukses di era sekarang. Makanya saya bilang tadi, tidak menutup kemungkinan miliarder menjadi kader, tiba-tiba orang kader jadi miliarder. Dan ini sudah saya buktikan. Saya 3 tahun yang lalu kader, Bapak Ibu. Saya bingung kalau saya tumpukin tuh air mata saya di sejadah, karena melihat motivasi hidup saya hanya satu. Istri saya dan anak-anak saya lihat lagi tidur. Saya datangi, saya samper, saya bisikin ke kupingnya. Nah, ayah berjanji, ayah yakin untuk membahagiakan anak-anak ayah. Di dalam saya sambil berusaha bekerja di sebuah depot air minum. Dan itu tekad di bulan saya. Saya coba untuk memantaskan diri bahwa gue adalah orang kaya. Saya klaim diri saya adalah orang kaya. Apa tujuannya? Saat kita mengklaim diri sebagai orang kaya di depan kaca, walaupun duit 20.000 contoh, ketemu dengan uang orang yang punya uang 2 miliar, pede. Jadi ini perlu pemantasan diri dulu. Pantaskan diri kita, orang yang dipercaya, orang yang diterima, dan baru pantas jadi orang kaya dan lain-lain. Pemantasan diri, makanya kita harus belajar. Gak bisa diam di era teknologi sekarang. Saya gaptek, ya karena gak belajar. Ya, jadi Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui 4 era yang sudah kita lewati. Yang pertama adalah agraris, dan sentuhan ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Kenapa? Karena perubahan era yang sudah berubah dan selalu berinovasi. Siapa yang sukses di era agraris? Hidup 3 kasta. Ada miskin, ada menengah, ada kaya. Nah, siapa yang kaya di era agraris? Yang kaya di era agraris adalah orang-orang yang memiliki perkebunan yang luas, peternakan yang banyak. Setuju ya? Hidup 3 kasta, miskin, menengah, kaya. Bapak Ibu, mustahil si miskin menjadi kaya. Itu era agraris. Nelayan ya nelayan, petani ya petani, buruh ya buruh saja. Itu di era agraris. Semenjak Columbus menemukan benua Amerika, ya terjadilah perubahan era. Berpindah agraris masuk ke industri. Siapa yang kaya? Orang-orang yang punya uang banyak. Bagaimana dia bersekolah yang tinggi, mendapatkan universitas terbaik, IPK terbaik, lalu dia bekerja, mendapatkan jabatan terbaik, menikah, beli rumah, beli mobil, beli rumah, menikah, punya anak, punya cucu, terus meninggal. Setuju ya? Bisakah si menengah menjadi kaya? Bisa. Tapi membutuhkan waktu yang lama. Umur 50 tahun, umur 55 tahun, sudah mau naik kursi roda baru dia bisa menikmati hasil kaya dia. Semenjak Bapak Ibu runtuhnya tembok Berlin, tanda berakhirnya era industri. Masuk yang namanya era teknologi dan informasi. Siapa yang kaya Bapak Ibu? Ya, yang kaya adalah orang-orang yang jeli dalam menganalisa sebuah peluang. Orang-orang yang membayangkan sesuatu yang tidak terbayangkan banyak orang. Karena orang-orang luar biasa itu cuma 5%. Ya, itu orang yang kaya, orang-orang yang selalu bermain dalam percepatan. Gak perlu lagi Bapak Ibu puluhan tahun untuk menjadi kaya. 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, bahkan ada yang hitungan bulan. Percaya nggak? Inilah era sekarang. Jadi saya sangat salut bahwa kehadiran Bapak Ibu buat saya, yang teman-teman Bapak Ibu yang hadir hari ini, semuanya adalah orang-orang yang sangat cerdas. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, itulah orang-orang kaya di era
teknologi digital. Ini yang perlu kita pahami. Sebenarnya kita harus menyadari setiap manusia memiliki fitur miliarder yang sudah diberikan Allah. Cuma digali atau tidak. Sama halnya dengan handphone. Secanggih apapun teknologi handphone, walaupun harga 20 juta, ya, tapi handphone ini fiturnya hanya digunakan untuk telepon, SMS, dan WA. Secara otomatis aplikasi yang lain berfungsi nggak? Samalah dengan manusia. Makan, tidur, mandi. Kira-kira fitur potensi yang lain pada diri kita berfungsi nggak? Nggak akan berfungsi. Inilah 4 era yang kita lewati. Bahwa yang perlu kita pahami hari ini, dengan aplikasi WP nggak perlu lagi kita sekarang sewa toko puluhan juta, ratusan juta. Nggak perlu lagi bayar karyawan, nggak perlu lagi bayar listrik. Ini adalah teknologi, manfaatkan ini dengan baik. Berapa sih Pak Aldo, Pak Ali, Pak Eri, Pak Bahar? Cuma 750.000. Mau jual apa? Kemarin Aldi bilang, mau jual apa? Apapun yang ada di muka bumi. Mau tuyul juga mau. Bercanda. Itu sampai segitunya, mudahnya akses untuk menjadi kaya. Luar biasa nggak? Tepuk tangan dong untuk WP. Inilah fakta yang terjadi saat ini. Ya, cuma 750.000 bisa jualan. Nah, sistemnya tadi sudah disampaikan. Ya, sudah disampaikan oleh Pak Eri. Untuk nanti pengen lebih tahu lagi, di situ ada tutorial segala macam, ada edukasi banyak untuk kita bisa mengambil sebuah peluang menuju menjadi orang yang sukses. Itu banyak nanti yang akan diajarin di situ. Nah, ini cara pola pikir saya melihat sebuah peluang di era sekarang. Dan yang kedua, Bapak Ibu, yang perlu kita pahami, 3 ternyata cara untuk berubah. Yang pertama adalah rubah mindset dan paradigma. Nah, ini perlu. Karena seorang arsitek tidak akan mampu mendirikan bangunan sebelum dituangkan ke dalam gambar desain. Itu gak akan bisa. Rubah mindset dan paradigma. Dan yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua adalah rubah di mana posisi kita. Karena air putih rasa yang sama, harga yang sama, air putih merek yang sama dengan rasa yang sama, harganya bisa beda. Lingkungan harus kita rubah. Di warung harga 5.000, di kafe bisa 20.000, di hotel-hotel mewah itu bisa 40-50.000. Setuju nggak? Jadi nilai diri kita adalah di mana lingkungan kita. Ya. Dan yang ketiga adalah rubah tindakan. Kenapa? Karena seseorang tidak akan bisa menyeberangi lautan selama mereka masih tetap bertahan di pantai. Setuju? Jadi mulai hari ini, yakinkan sesuatu yang kita yakinkan, langkahkan dengan bismillah. Dan ini adalah sebuah peluang nyata di abad ini. WP adalah sebuah peluang nyata. Syukur-syukur ini bisa menjadi sejarah baru di Republik ini. Semoga WP juga mampu menjadi kendaraan wasilah untuk memperdayakan ekonomi masyarakat Indonesia. Amin. Karena saya melihat banyak saudara kita udah yang gak berdaya, Pak. Satu sisi gak bisa kemana-mana karena terlockdown. Saya melihat ada 2 bulan nih momentum, Bapak Ibu. Kalau gak belum tikar, ngeri. Diakui tidak diakui. Kenapa? Karena dari 2 juta lebih orang yang di PHK dan dirumahkan, duit ini semakin habis untuk kebutuhan. Satu sisi, kalau kita nggak bermain ke teknologi, kita akan tergilas. Lama-lama duit yang ada habis nggak? Nah, manfaatkanlah uang yang ada sekarang, oke?
Misalnya contoh 750.000 dimanapun, yakinkan diri dimanapun. Saya hanya memberi contoh. Contoh di WP ada 750.000, ya. Manfaatkan uang yang ada untuk menciptakan sumber penghasilan baru. Hanya itu doang. Jadi hari ini kalau orang dulu kaya butuh modal yang besar untuk mendapatkan penghasilan yang besar. Artinya high risk, high return. Resiko yang tinggi, penghasilannya juga tinggi. Tapi di era teknologi sekarang, low risk, high return. Bahkan ada yang punya usaha untuk menjadi kaya tanpa modal. Teman saya cuma konten doang yang dibikin Bapak Ibu, dimana dia foto dia jual, pasang di YouTube, bisa punya penghasilan ratusan juta bahkan miliaran. Kejelian kecerdasan nggak yang kita gunakan di era teknologi digital. Jadi kita nggak boleh menutup diri, ya. Jadi itu 3 rahasia saya kemarin memenangkan dalam kondisi pandemi. Banyak dari saudara-saudara yang susah 100.000, tapi alhamdulillah saya mudah 1 juta. Bahkan saya pernah dapat 1 hari 20 juta, 10 juta. Orang-orang sekarang makanya kita melihat sekarang ada rumah makan sederhana, ada rumah makan seperti pagi sore. Saya melihat hari ini banyak aja penuh ngantri. Kenapa? Karena dia tahu celah dalam cara mencari uang. Sekali makan berapa sih? 150.000, 200.000. Kita 100.000 itu berusaha bagaimana ini bisa makan untuk satu keluarga. Karena memang kondisinya. Jadi kondisi masyarakat sekarang yang perlu kita ketahui, ibarat ikan yang sudah terkapar, kekurangan air, ngap-ngapan, dapat air sedikit, ngap lagi. Ini kondisi sekarang, diakui tidak diakui. Ini fakta yang terjadi. Kenapa? Efek dari perubahan era. Kalau nggak siap masuk ke era digital dan teknologi. Jadi apa yang ditawarkan oleh WP adalah sebuah peluang bisnis melalui digital dan teknologi. Tepuk tangan untuk WP. Jadi jangan sampai nanti sejarah-sejarah yang sudah Gojek tawarkan ke Sandiaga Uno 6 miliar waktu itu, cuma nggak diterima sama Sandiaga Uno. Sekarang udah 100.000 lebih. Gojek yang dijual apa? Aplikasi. Hari ini kita sebagai ring 1, hari ini kita sebagai pionir, ya, dengan teknologi, dengan sistem yang sangat-sangat luar biasa. Saya sampai geleng-geleng. Ini gila nih, seorang anak muda Indonesia bisa menemukan sebuah sistem yang sangat canggih. Orang bisa punya toko merchant hanya dengan modal 750.000. Seandainya nanti besar ada pembagian dilempar lagi 80%. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan lagi dong buat Epi. Nah ini kita nanti insya Allah akan berpotensi jadi miliarder. Resiko pun boleh dikatakan 0, gak ada resiko. Akad serah terima, ini uangku, ini produkmu, jelas. Di mana ada produk? Saldo 700.000, PPOB 250.000. Ruginya di mana? Secara moral ada beban nggak? Nggak ada, Bapak Ibu. Makanya hari ini adalah acara perdana saya ngisi acara, karena saya baru gabung 3 hari, jadi masih agak sedikit grogi ya. Karena saya baru kemarin atau 2 hari yang lalu ya, saya bilang, insya Allah dengan Bismillah saya akan pindah dari kapal yang lama ke kapal yang baru. Kenapa Bapak Ibu? Saya percaya setiap masa ada orang, setiap orang ada masa. Arah ini gak bisa dirubah kecuali merubah arah layar kemana kapal ini berlabuh. Sukses adalah pilihan. Tanjakan gak pernah sampai ke langit. Tanjakan grafiknya pasti turun naik. Lihat, ikutin tren, jangan dilawan tren. Ini tren naik, ikutin. Ini tren turun, jangan ikutin. Ini kondisi sekarang. Makanya yang dibutuhkan tadi apa yang saya sampaikan, kejelian dan keselektifan dalam menganalisa sebuah peluang itu sendiri. Memang yang dibutuhkan adalah kecerdasan. Makanya saya yakin dengan Bismillah, ini luar biasa.
WP ini luar biasa ke depannya. Bapak Ibu, itu versi 4 ya Pak ya. Lazada, Shopee, Bukalapak, one way, satu jalur yang untuk perusahaan. Kita hanya menggunakan belanja ke sana, dapat apa? Sekarang ada versi baru yang dikeluarkan oleh WP. Semua orang yang bergabung di perusahaan ini untung. Betul Pak? Karena saya baru 3 hari ini. Tepuk tangan lagi dong Pak. Ini yang luar biasa ya. Baru kemarin malah kita. Baru hari Sabtu kemarin. Baru hari Sabtu kemarin ya saya Pak ya. Pak, ada beberapa posisi kosong. Saya waktu isi acara di perusahaan yang lama, saya isi acara itu 6 orang Pak. Saya presentasi perdana 6 orang yang hadir. Bayangin 6 orang yang hadir. 6 orang yang hadir, yang 3 gak betah, gerah, AC-nya AC tua, gitu. AC aja gak keganti, gerah. 2 gak betah, yang 1 udah gelisah. Ya Allah ya Tuhan sih, ini udah tinggal 3 orang, masa lu mau pergi lagi sih gitu. Tar dulu dong gitu, dengerin gua kayak dikit gitu. Yang 1 pergi, akhirnya menyusul yang 1, tinggal 1 orang Pak. Mungkin yang 1 orang karena gak enak sama saya Pak. Gimana Pak Udo? Saya udah sedih itu presentasi. Ya udah lu mau masuk ya terserah, gak masuk gak apa-apa. Besok saya masuk lagi setiap minggu. Saya lihat, ya Allah yang datang gak ada. Tapi saya yakin Bapak Ibu, sedih Bu, waktu kita lagi presentasi perdana. Hari ini WP, saya prospek adik saya ke Bekasi. Saya duduk di meja, di bengkel dia jual pelek mobil, pelek. Saya udah ngomong panjang lebar, dia mau kemana, ngelirik kiri kanan. Mungkin dia bosan kali sama saya. Dibakar itu obat nyamuk Pak. Asapnya kemana-mana kiri sebulan. Saya pulang, obat nyamuk saya paling gak suka dengan obat nyamuk. Hidung saya mengganggu hidung saya. Jadi dia betul-betul gak welcome. Ya Allah dalam hati saya, Jakarta Selatan ke Bekasi, Masya Allah jauhnya. Pakai motor tuh